Assalamualaikum Sobat Yayan Pekalongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat mata kuliah di dalam learning. Langkah yang pertama, silahkan buka browser kalian masing-masing, kemudian masukkan username dan passwordnya. Username dan password yang kalian masukkan antara learning dan Sikadu itu sudah tersinkronkan atau sama. Setelah memasukkan username dan passwordnya, sekarang silakan klik menu login untuk masuk ke dalam learning. Ini adalah tampilan dari learning. Nah, sekarang kita akan membuat mata kuliah di dalamnya dengan cara klik menu administrasi situs, kemudian klik tambah atau ubah kursus, kemudian tentukan kategori kursusnya, pastikan membuat mata kuliah sesuai dengan fakultas masing-masing. Di sini ada FTIK, FEBI, FUAD, FASA, dan Pasca Sarjana. Di sini saya menggunakan FUAD. Kemudian di samping sebelah kanannya ini adalah daftar nama mata kuliah yang sudah dibuat di Fakultas FUAD. Kita kalau mau menambahkan, kita klik tombol buat kursus baru. Kemudian akan terbuka sebuah form tambah kursus baru. Silakan masukkan nama lengkap untuk mata kuliahnya. Kalau semisal kita lupa untuk nama mata kuliahnya, kita bisa buka Sikadu kita. Kita masukkan username sama password Sikadu sama dengan password dan username yang ada di learning. Karena sekali lagi untuk Sikadu dan learning, username dan passwordnya sudah tersinkronisasi. Baik, setelah masuk, kita klik menu perkuliahan, jadwal, kemudian kuliah. Di sini semisal ada dua macam mata kuliah, ada event organizer sama peta dakwah. Di sini saya akan mencoba untuk mata kuliah peta dakwah. Saya ketikkan peta dakwah. Kemudian untuk membedakan antara mata kuliah yang kita bikin dengan mata kuliah yang dibikin oleh dosen lain, kita akan membuat penanda atau pembeda antara mata kuliah kita dengan mata kuliah dosen lain. Kita tambahkan kode DAS, kemudian kode dosen kita masing-masing. Kemudian untuk nama singkat kursus kita samakan aja, tinggal kita copy paste dari nama lengkap. Untuk kategori kursus ini udah kita tentukan tadi di awal, yaitu di FUAD. Keterlibatan khusus kita set tampilkan agar bisa langsung terlihat oleh mahasiswa, atau kalau semisal kita ingin menyembunyikan agar nggak terlihat oleh orang lain terlebih dahulu atau oleh mahasiswa, kita bisa aja klik menu sembunyikan. Nah, saat ini karena kita ingin menampilkan untuk mahasiswa atau untuk orang lain, maka kita set adalah tampilkan. Kemudian untuk tanggal mulai kursus ini sifatnya opsional, bisa diisi bisa tidak, karena fungsinya adalah kita menentukan bahwa perkuliahan kita itu nanti akan dimulai dari tanggal berapa. Kemudian untuk nomor ID kursus ini opsional, tapi bisa juga kita isi dengan kode mata kuliah. Kemudian untuk keterangan atau ringkasan kursus, di sini kami sarankan agar diisi dengan nama dosen masing-masing, karena untuk membantu mahasiswa ketika mencari daftar mata kuliah di dalam learning itu tahu
ini mata kuliah yang diambil oleh siapa. Kemudian untuk menu selanjutnya adalah file ringkasan kursus. Ini biasanya kita masukkan untuk semacam gambar sampul di depan gambar mata kuliah kita. Nah, gambar atau file yang support untuk dimasukkan di sini adalah ada 3 tipe. Yang pertama adalah GIF, kemudian JPG, dan yang 3 adalah PNG. Ini opsional, boleh dimasukkan, boleh tidak. Kemudian untuk format kursus, kita bisa membuatnya ada beberapa format. Di sini ada 4 buah pilihan, ada single activity format, format sosial, topik, dan mingguan. Untuk activity format, ini berarti formatnya adalah sebuah aktivitas satu mata kuliah, berarti dia nanti akan menggunakan hanya satu buah aktivitas, atau selama mata kuliah itu berjalan maka dia hanya menggunakan satu buah format aktivitas. Kemudian untuk format sosial nanti tampilannya hampir mirip dengan activity format. Kemudian yang ketiga untuk format topik, jadi nanti akan tampilnya adalah kita bisa set bahwa tampilannya adalah per topik yang akan dibahas di mata kuliah tersebut. Kemudian yang format mingguan adalah nanti akan tampil pertemuannya adalah berdasarkan mingguan, di mana format mingguan ini berarti akan dimulai dari saat kita setting seperti menu di atas, yaitu per tanggal berapanya perkuliahan ini akan aktif, maka dia akan dimulai dari tanggal yang sudah kita tentukan. Contoh, kita akan mulai dari tanggal sekarang, maka dari mulai tanggal sekarang kemudian sampai pertemuan yang sudah kita tentukan, yaitu misal adalah 16 kali pertemuan, maka akan terbentuk sebanyak 16 kali pertemuan. Nah, contoh untuk menentukan jumlahnya adalah di bagian jumlah bagian, kita setting sebanyak misal adalah 16. Kemudian untuk bagian yang lainnya kita abaikan aja. Untuk tampilan juga kita abaikan atau default saja. Untuk berkas unggahan, ini adalah batas maksimal berkas-berkas yang bisa diunggah per peserta atau per user ke dalam mata kuliah tersebut. Kita bisa batasi, kalau defaultnya di sini kita setting adalah 5 MB. Kemudian untuk completion tracking, di sini kita setting ya aja agar kita bisa mengukur tingkat keterselesaian mahasiswa dalam mengikuti mata kuliah di dalam learning. Kemudian di dalam menu grup kita akan membuat sebuah grup-grup dalam mata kuliah ini seperti kelas A, kelas B, kelas C, dan lainnya seperti pada Sikadu, yaitu ada kelas A, B, dan C. Maka di sini grup modenya kita ubah menjadi separate group. Yang mana artinya adalah separate group ini berarti ketika ada mahasiswa yang masuk dalam kelas A, maka dia nggak bisa melihat apa yang dilakukan di kelas B, dan begitu pula sebaliknya. Kalau visible group, maka ketika ada mahasiswa masuk ke kelas A, dia juga masih bisa melihat dilakukan yang ada di kelas B, begitu pula sebaliknya. Kalau yang no group, maka mata kuliah ini nggak dibikin grup atau kelas, tapi dia menjadi satu kesatuan, yaitu di mata kuliah. Kita bikin settingannya adalah separate group. Untuk force group mode dan lain sebagainya kita default aja, kita abaikan. Kita langsung aja klik simpan dan tampilkan. Nah, sampai di sini kita sudah berhasil membuat mata kuliah kita
yaitu mata kuliah Peta Dakwah DAS 120588. Dan inilah tampilan dari mata kuliah mingguan yang kita bikin. Demikian cara membuat mata kuliah di e-learning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.